Keluar nggak? Keluar nggak? Ya udah saya aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Unifid Modeling Language atau UML dengan nama kelompok Amin Saputra, Nur Cahyono, dan Indra Darmawan. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari pembahasan ini berkaitan dengan pengenalan UML serta membahas tentang berbagai macam diagram yang ada dalam UML, di mana diagram tersebut merupakan sebuah artefak dalam pengembangan sistem. Jumlah diagram tersebut ada 8 buah, yaitu kelas diagram atau objek diagram, state chart diagram, komponen diagram, deployment diagram, use case diagram, sequency diagram, collaboration diagram, activity diagram. Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan UML sebagai suatu bahasa permodelan modern pengembangan piranti lunak yang sering dikaitkan dengan OAT, serta menjelaskan tujuan dari UML itu sendiri bagi pembaca paper ini. Definisi Unified Modeling Language atau UML menurut Widodo. UML adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintaks dan semantik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan dokumentasi dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Modeling Language atau UML. Buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. Petakan use case untuk sebuah bisnis proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan memiliki dengan requirement, constraints, dan catatan-catatan lain. Konsep pemodelan menggunakan UML. Menurut Nugroho, sesungguhnya tidak ada batasan tegas di antara berbagai konsep dan konstruksi dalam UML, tetapi untuk menyederhanakan kita membagi sejumlah besar konsep dan dalam UML menjadi beberapa view. Bangunan dasar metode Unified Modeling Language ada 4, yaitu struktur things, merupakan bagian relatif statis dalam modeling Unified Modeling Language. Bagian yang relatif statis dapat berubah elemen bersifat fisik maupun konseptual. Behavioral things merupakan bagian yang dinamis pada model Unified Modeling Language. 3.
Grouping things merupakan bagian pengorganisasi dalam Unified Modeling Language. 4. Annotational things merupakan bagian yang memperjelas modeling language. Unified Modeling Language. B. Relasi. Ada 4 macam, yaitu 1. Ketergantungan merupakan hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri. 2. Asosiasi merupakan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Postcase diagram secara grafis menggambarkan interaksi antara sistem eksternal dan pengguna. Dengan kata lain, postcase diagram secara grafis mendeskripsikan apa yang menggunakan sistem dan dalam cara apa pengguna mengharapkan interaksi dengan sistem itu. 2. Kelas diagram menggambarkan struktur objek sistem. Diagram ini menunjukkan kelas objek yang menyusun sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. 3. Sequence diagram secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. 4. State chart diagram digunakan untuk memodelkan behavior objek khusus yang dinamis. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek, berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek, dan event-event. 5. Activity diagram secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas, baik proses bisnis maupun use case. Use case sebagai berikut. Ini adalah gambar contoh use case. Yang kedua, diagram activity user system. Ini adalah gambar contoh activity diagram login. Kemudian seputar kemahasiswaan sistem adalah activity diagram data dan mahasiswa. Kesimpulan, Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan umum yang digunakan untuk melakukan spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi artefak dari software sistem. UML bukanlah sebuah standar proses pembangunan dalam metode pengembangan sistem tertentu, namun pada umumnya UML dipakai dalam memodelkan sistem yang dibangun berbasis objek. Dengan menggunakan UML, kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Demikian presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya beli itu zamannya banyak arti kan keyboardnya. Ya udah.
apalagi udah cuma itu aja nambahnya unlimited 3 sama unlimited yang 25 GB itu